Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang kesulitan dalam memelihara ikan mas koki. Jadi saya buat video ini berdasarkan pertanyaan dari salah seorang penghobi ikan hias mas koki bertanya kepada saya tentang apa kesulitan dalam memelihara ikan mas koki. Jadi di sini saya jawab berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya, memelihara ikan mas koki di akuarium. Jadi teman-teman, salah satu kesulitan memelihara ikan mas koki itu adalah tentang bagaimana kita menjaga kebersihan air akuarium dan menyesuaikan filter akuarium ikan mas koki, teman-teman. Nah, maksudnya di sini dari filter ya, kita dapat menghasilkan air yang bersih, yang sehat dan juga jernih untuk ikan mas koki kita. Jadi yang kesulitan, salah satu kesulitan memelihara ikan mas koki, bagaimana kita menentukan media filter yang bagus, menyusun media filter dan juga bagaimana filter yang cocok untuk ikan mas koki, teman-teman. Jadi satu hal tersebut berkaitan dengan kebersihan air, kesehatan ikan dan juga keindahan akuarium ikan mas koki kita. Kalau misalnya filternya kurang bagus, maka yang terjadi adalah air akuarium kita akan kotor ya, cepat kotor, kemudian ikannya bisa terkena penyakit dan juga kita perawatannya agak ribet, teman-teman. Nah, itu ya. Nah, di sini teman-teman saya kasih contoh untuk akuarium 60 cm ya, ukuran 60 cm kali 40, kemudian diisi dengan misalnya 5 ekor ikan mas koki. Gunakanlah filter yang sesuai dengan ukuran akuarium tersebut, teman-teman. Bisa menggunakan filter talang, jangan teman-teman sekalian menggunakan filter yang standar seperti box yang warna hitam. Boleh teman-teman menggunakan box filter standar itu, tapi di bagian tingkat keduanya, teman-teman. Jadi filternya 2 tingkat, yang satu tingkatnya itu filter talang atau filter top, filter kaca. Yang satu tingkat bagian atasnya itu khusus mekanis, itu bisa menggunakan box filter standar, supaya di box filter standarnya itu khusus mekanis dan di bagian bawah yang talangnya itu khusus biologisnya, seperti ya macam-macam ya media filter biologis seperti batu apung, karang jahe, kemudian biobal, bioring, kristal bio dan lain sebagainya, tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Jadi kita pelajari ya teman-teman ya, filter mekanis itu menyaring kotoran, teman-teman, menyaring kotoran. Kemudian filter biologis itu sebagai rumah bakteri supaya air yang disaring tadi sehat untuk ikan mas koki kita. Nah, kotoran yang ada di akuarium seperti teman-teman lihat di akuarium saya pada saat ini ya, banyak ada kotoran yang terbang-terbang, itu disedot oleh pompa, kemudian disaring oleh filter mekanis, teman-teman. Jadi kalau misalnya filter mekanis kita hanya menggunakan kapas putih, itu kemungkinan ya tidak maksimal, teman-teman. Jadi usahakan filter mekanisnya itu berlapis, teman-teman. Jadi dari yang paling paling longgar ya, seperti jaring nelayan, bisa digunakan jaring nelayan, kemudian kapas hijau, kemudian baru kapas putih, teman-teman. Jadi kapas putih di bagian bawah, bukan di bagian paling atas, teman-teman. Biasanya para pemula meletakkan kapas putih itu di bagian atas, teman-teman. Nah, jadi filternya cepat mampet dan juga kita juga boros dalam penggunaan filter mekanis berupa kapas putih, teman-teman. Jadi usahakan kapas putihnya di bagian bawah, teman-teman. Nah, jadi kita hemat dalam penggunaan filter mekanis. Kemudian teman-teman bisa juga menggunakan di bagian filter mekanisnya, bisa menggunakan kaos kaki, teman-teman. Nah, kaos kaki bisa menyaring kotoran yang halus ya. Kemudian kotoran yang halusnya misalnya masih lulus ya dengan kaos kaki, kemudian bisa disaring oleh
filter green wall ya, busa yang warna hijau, kemudian baru busa putih lagi teman-teman. Itu lebih efektif. Cuma ada kekurangannya kalau kita menggunakan kaos kaki, itu harus rajin diperiksa ya. 1 atau 2 hari biasanya kaos kakinya sudah mampet ya, sudah menggelembung. Artinya kalau misalnya kita biarkan, nanti airnya bisa nyiprat keluar dari tank akuarium kita atau keluar dari filter. Jadi itu teman-teman ya, kesulitan dalam memelihara ikan mas koki. Memang di fase awal ya saya juga mengalami bagaimana air akuarium itu 1 hari setelah diganti itu sudah kotor ya, sudah banyak sekali kotoran yang berterbangan, kemudian juga filternya ya gampang sekali mampet. Itu sudah saya alami teman-teman. Tapi dengan seiringnya waktu saya banyak belajar, saya mencari referensi, dan akhirnya saya tahu settingan terbaik untuk filter akuarium ikan mas koki. Nah teman-teman bisa lihat pada saat ini akuarium saya memang airnya agak kotor. Ini dikarenakan saya tidak bisa mengganti air karena posisinya di rumah saya itu sedang banjir teman-teman. Jadi kualitas airnya kurang bagus untuk diisi ke akuarium. Jadi saya belum bisa ganti air akuarium teman-teman. Jadi ya seperti ini, airnya agak sedikit menguning ya. Nah, biasanya ini jernih sekali teman-teman. Nah kalau untuk saran untuk filter yang bagus untuk ikan mas koki, teman-teman bisa menggunakan misalnya akuarium teman-teman dari 60 cm ke 1 meter ya, 60, 70, 80 sampai 1 meter, bisa menggunakan filter talang teman-teman. Kenapa saya rekomendasikan filter talang? Karena filter talang itu lebih ringan ya daripada filter kaca. Nah ya kalau misalnya kaca akuarium teman-teman tebal ya, di atas 5 mili, bisa menggunakan filter kaca. Kalau misalnya 5 mili ya menggunakan filter talang saja teman-teman, supaya mengurangi beban ya. Dari filter talang gunakan 2 tingkat, yang tingkat atas menggunakan mekanis, khusus mekanis, yang bawah itu biologi semua teman-teman. Nah kemudian disesuaikan pompa ya, teman-teman bisa cari rumus volume air, kemudian misalnya ya panjang akuarium kali lebar kali tinggi, kemudian dibagi 1000, kemudian dikali 8 teman-teman. Jadi dapat hasilnya teman-teman nanti sesuaikan dengan ukuran pompa. Atau lebih mudahnya untuk akuarium 60 cm kali 35 ataupun kali 40 itu gunakanlah pompa 1400 sampai 1600. 70 cm itu 1700 liter per jam, 1800 itu masih bagus. Kemudian 80 cm sampai 1 meter bisa menggunakan pompa 2000 liter per jam, atau yang 1 meter bisa menggunakan 2500 liter per jam. Tergantung teman-teman. Kalau misalnya mau besar, pompa besar ya, teman-teman bisa menggunakan 2 lubang output ya, supaya filternya tidak meluber airnya di filter talangnya. Nah itu teman-teman ya, kesulitan dalam memelihara ikan mas koki. Saran dari saya sebelum memelihara ikan mas koki, supaya tidak menemui kesulitan yang saya jelaskan tadi, teman-teman bisa mempelajari dulu bagaimana filter yang bagus untuk ikan mas koki, filter yang baik, kemudian media filter yang bagus, cara menyusun media filternya ya. Teman-teman bisa belajar dari YouTube ataupun dari teman-teman yang sudah lama memelihara ikan mas koki, supaya teman-teman tidak menemui kesulitan yang saya jelaskan tadi. Baik teman-teman, sekian dulu video saya mengenai kesulitan dalam memelihara ikan mas koki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.